Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Teresa Prita Maharani dengan NIM akhir 033. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan kode dari hasil menjawab soal yang telah diberikan. Di sini terdapat dua soal, pertama yaitu soal nomor 1 dan soal nomor 2 untuk NIM ganjil. Pada soal nomor 1 ini, saya ditugaskan untuk menggunakan metode interpolasi Lagrange untuk menentukan polinomial orde 4 yang melewati semua titik data tersebut dan rumusnya. Lalu juga menggunakan polinomial orde 4 tersebut yang berfungsi untuk menentukan nilai tegangan listrik yang dihasilkan oleh sensor jika resistansinya adalah nilai yang berasal dari NIM mahasiswa dengan rumus R sama dengan 10 ditambah NIM per 10/9, lalu menentukan galat mutlak dan galat relatifnya. Di sini seperti biasa, kode Python yang saya gunakan untuk menjawab soal nomor 1 yaitu NumPy dan SIMPy untuk library-nya, NumPy untuk operasi numerik, sedangkan SIMPy untuk melakukan operasi matematika simbolik. Lalu diikuti dengan mendefinisikan data yang terdapat pada soal di slide sebelumnya. Lalu memfungsikan interpolasi Lagrange dengan Lagrange interpolation untuk membuat polinomial yang melewati semua titik data yang ada. Lalu sederhanakan persamaannya dengan simplify equation agar persamaan polinomial interpolasi tersebut sederhana. Lalu perhitungan nilai tegangan dengan NIM saya yaitu 33 yang digunakan untuk menghitung resistansi. Lalu fungsi interpolated function dengan SPLMDiffy yang akan digunakan untuk menghitung nilai tegangan dari resistansi yang dihitung. Perhitungan nilai tegangan berdasarkan interpolasi yaitu voltage estimate menggunakan fungsi interpolasi Lagrange untuk memperkirakan nilai tegangan pada resistansi yang dihitung. Di sini terdapat true voltage dengan nilai 0,75%. Lalu menghitung nilai galatnya dengan nilai tegangan sebenarnya yaitu 0,75 volt. Lalu terdapat absolute error untuk galat mutlak yang merupakan selisih absolut antara nilai tegangan yang diestimasi dan nilai tegangan sebenarnya. Lalu terdapat relative error yang merupakan galat relatif dalam persen dihitung dari galat absolut dibagi dengan nilai tegangan sebenarnya. Selanjutnya itu hasil dari kode atau output dari kode Python yang telah saya kerjakan. Di sini terdapat persamaan Lagrange-nya seperti pada gambar. Merupakan bentuk polinomial yang dihasilkan dari interpolasi Lagrange berdasarkan data resistansi yang telah diberikan. Lalu perhitungan nilai tegangan dengan resistansi 10 yang dihitung dari NIM saya itu 33 yang kemudian digunakan dalam persamaan Lagrange dan hasilnya menyatakan bahwa nilai tegangan yang diperkirakan sebesar 0,5 volt. Lalu terdapat evaluasi galat mutlak sebesar 0,25 volt dan galat relatif sebesar 33,33%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai tegangan yang diestimasi dari polinomial Lagrange berbeda cukup signifikan dari nilai sebenarnya yaitu 0,75 volt dengan galat relatif sebesar 33,33%. Hal ini menunjukkan bahwa metode interpolasi yang digunakan mungkin tidak cukup akurat dalam kasus ini atau ada kemungkinan terdapat kesalahan dalam data atau perhitungan yang dilakukan. Selanjutnya yaitu soal nomor 2. Di sini menggunakan metode Euler atau Hahn untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa, lalu juga menggunakan metode Runge-Kutta orde 4. Di sini saya menentukan nilai konsentrasi glukosa dalam darah jika tegangan listrik yang dihasilkan diinputkan nilai NIM saya dengan rumus V sama dengan 0,03 sin dikali 2 pi T per 60 ditambah pi per 180 dikali NIM ditambah 1,5. Dengan NIM merupakan NIM saya, yaitu 33. Selanjutnya yaitu kode Python
yang digunakan untuk menjawab soal nomor 2. Di sini menggunakan library NumPy untuk operasi numeriknya dan curve fit dari scipy.optimize untuk melakukan regresi nonlinear dan mendekati fungsi ke data eksperimentalnya. Di sini seperti biasa mendefinisikan datanya dengan data tegangan dan waktunya. Di sini terdapat fungsi regresi linear yaitu glucose model untuk memodelkan tegangan terhadap waktu dengan parameter K1 dan K2. Lalu curve fit dari scipy optimize mengoptimalkan nilai K1 dan K2 agar sesuai dengan data yang telah diberikan. Metode numerik untuk model diferensialnya yaitu glucose concentration untuk merepresentasi model diferensial konsentrasi glukosa dari parameter K1 dan K2. Dan metode numerik yang saya gunakan yaitu metode Euler dengan menggunakan pendekatan iteratif yang memperkirakan konsentrasi glukosa pada titik waktu tertentu dari model diferensial. Lalu juga metode Runge-Kutta orde 4 agar lebih akurat dari Euler dengan pendekatan yang lebih modern dalam mengestimasi konsentrasi pada titik waktu tertentu. Lalu penggunaan metode numerik ini digunakan untuk estimasi konsentrasi glukosa pada titik waktu tertentu berdasarkan model diferensial yang telah dioptimalkan sebelumnya. Pada estimasi konsentrasi glukosanya, di sini dilakukan dengan T-estimation menggunakan nilai K1 dan K2 yang telah dioptimalkan sebelumnya menggunakan kedua metode tersebut yaitu Euler dan Runge-Kutta. Di sini untuk T-estimation-nya saya input dengan nilai 30. Dan nilai estimation ini bisa kita ubah sesuai keinginan kita. Selanjutnya yaitu hasil dari kode sebelumnya. Untuk soal nomor 2 didapatkan bahwa regresi linear untuk K1 yaitu 0,1090 dengan regresi linear untuk K2 yaitu minus 0,03. Di sini untuk estimasi konsentrasi pada metode Euler menunjukkan bahwa terjadi kenaikan atau estimasi yang naik mencapai 38,31 mV pada waktu 50 detik. Sedangkan pada metode Runge-Kutta orde 4 di sini estimasi konsentrasi glukosa yang sama, maksudnya waktu yang sama, tapi hasilnya tidak realistis karena di sini terdapat nilai negatifnya. Terdapat nilai minusnya. Nilai yang negatif ini pada titik-titik tersebut menunjukkan bahwa model atau metode numerik yang digunakan mungkin tidak stabil atau tidak cocok untuk rentang waktu yang diberikan. Pada estimasi konsentrasi 30 detik, untuk metode Euler diraih sebesar 1,07 mV untuk tegangannya. Dan sama juga terdapat pada metode Runge-Kutta 1,07 volt. Penggunaan metode numerik memberikan estimasi, namun hasil Runge-Kutta yang tidak realistis memerlukan perhatian lebih lanjut untuk memastikan keakuratannya. Meskipun demikian, pada titik waktu tertentu, kedua metode memberikan estimasi yang serupa. Sekian waktunya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau ada kekurangan dalam saya menjelaskan jawaban-jawaban tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.